Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mei W. Simanjuntak. Saya mengajar di SMA Santo Yosef, Jakarta, guru mata pelajaran kimia. Salam kenal. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar, pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik dalam platform Merdeka Belajar. Di mana topik yang saya pilih adalah Merdeka Belajar, di mana aksi pilihan saya adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar itu sendiri kepada masyarakat. Daripada topik Merdeka Belajar terdiri dari 3. Yang pertama, pemahaman memfasilitasi murid agar tumbuh sebagai kodratnya. Yang kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran memerdekakan murid. Platform Merdeka Belajar terdiri atas 5 modul, yaitu modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan modul 5, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti peserta didik. Kita mulai dari modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri pendidik, di mana sebagai seorang pendidik kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Yang kedua, pendidik harus mengenal karakter dan kebutuhan peserta didik. Tidak sama peserta didik yang membutuhkan A dengan peserta didik yang membutuhkan B, sehingga kita harus terlebih dahulu mengenal peserta didik atas apa yang dibutuhkannya. Yang ketiga, guru dituntut untuk terus beradaptasi. Dalam perkembangan dunia teknologi saat ini, ya guru harus menyesuaikan dengan teknologi ataupun beradaptasi dengan lingkungan ataupun perkembangan zaman. Yang keempat, yaitu menjadi peserta didik, menjadi pribadi yang lebih mandiri. Dalam arti kita dapat menjadikan peserta didik kita menjadi seseorang ataupun peserta didik yang mandiri di kelaknya. Dari mana hal itu bisa diketahui ataupun dipahami oleh seorang peserta didik? Itu pasti berasal dari gurunya. Ketika guru menerapkan tanggung jawab maupun mandiri, maka peserta didik akan meniru ataupun akan melakukan hal yang demikian untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Pada Merdeka Belajar ini dipelajari juga modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar dua hal yang sama namun berbeda makna. Mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu. Sebagai seorang guru harus mengenal dirinya, posisinya sebagai seorang pendidik maupun pengajar. Tidak cukup hanya sebagai pengajar yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tapi seorang guru harus mampu menjadi seorang pendidik. Karena mendidik itu adalah memberikan ilmu serta mengubah akhlak ataupun afektif dari seorang peserta didik. Sehingga dibutuhkan kemampuan seorang guru dapat mendidik maupun mengajar. Platform Merdeka Belajar di bagian modul ketiga itu membahas terkait mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, di mana terdiri dari 2 azas, yaitu kodrat murid maupun azas trikon. Di mana pendidikan itu, kalau secara kodrat murid, pendidikan itu bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak dengan cepat dan tepat. Di mana di kodrat keadaan ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, semua murid terlahir dengan kodrat alam masing-masing dengan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman, guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Artinya seorang guru harus beradaptasi dengan kodrat zaman. Sehingga juga pada kodrat murid diperlukan kodrat alam maupun kodrat zaman yang dapat merubah peserta didik untuk menjadi lebih baik. Sedangkan di bagian azas trikon itu terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru harus dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. Kontinu artinya berkesinambungan antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya, atau istilahnya bergerak secara terus-menerus. Yang kedua, konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari nilai bangsa ataupun nilai kesatuan budaya.
Dan yang terakhir yaitu konsentris, yaitu artinya bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya dari sekitar. Jadi pada bagian modul ketiga diajarkan supaya kita memiliki sikap yang kodrat murid maupun ajas trikon. Pada modul 4 itu membahas terkait mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti itu sendiri merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti dibentuk dari tatanan yang lebih sederhana, yaitu dimulai dari keluarga, kemudian di sekolah dan masyarakat. Artinya ada pembentukan karakter ketika mendidik dan melatih kecerdasan emosional ataupun budi pekerti dari peserta didik. Sehingga pada modul ini diajarkan supaya ketika merdeka belajar, seorang guru ataupun seorang pendidik dapat menciptakan ataupun mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti peserta didik di lingkungan sekolah. Modul 5 membahas terkait pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana sebagai seorang guru tidak hanya mengakarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid sampai mencapai keberhasilan. Yang kedua, perspektif pendidik tidak selalu sama dengan murid. Ketika ada pun perbedaan tidak masalah karena itu adalah hal yang saling membangun, tujuannya dikritisi dan dibangun. Yang ketiga, fungsi pendidik adalah menghantarkan peserta didik agar siap hidup. Artinya agar siap hidup, agar siap mencapai masa depannya ke depan dan peserta didik menjadi seseorang yang dapat membanggakan bangsa dan negara. Dapat kita simpulkan bahwa seorang guru harus yang pertama adaptif, yang kedua inovatif, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima berpihak pada murid. Adaptif artinya menyesuaikan diri, inovatif selalu ada perubahan, reflektif artinya melakukan refleksi terhadap diri sendiri, yang keempat kolaboratif artinya bekerja sama dengan peserta didik maupun dengan guru lain, dan yang terakhir berpihak pada murid, artinya punya tujuan terbaik supaya murid dapat mencapai masa depannya. Sehingga ketika seorang guru memiliki 5 karakter ini, maka merdeka belajar dapat teraplikasikan dan pendidikan semakin lebih baik. Ibu guru hebat, demikian pemaparan dari saya mengenai pemahaman merdeka belajar. Setelah mengikuti pemaparan merdeka belajar ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu hebat berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera pada kolom deskripsi, yaitu tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan hal kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti pemaparan dari saya mengenai merdeka belajar ini. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat pagi.